Ya, oke deh. Ya. Ini materi kita hari ini ya. Melanjutkan pertemuan 9 kemarin ya, sifat-sifat dari penduga titik. Jadi kita akan belajar yang pertemuan hari pertama yang sifat konsisten dulu ya. Konsisten atau konsistensi, ini bahasa Inggrisnya konsistensi. Jadi yang pertemuan yang lalu kita belajar sifat unbiased ya atau ketakbiasan dan sifat efisiensi ya. Efisien. Kalau efisien berarti dia terpenuhi sifat unbiased dan variance minimum kan gitu ya. Jadi penduga atau estimator kita efisien gitu ya. Nah, yang sifat ketiga adalah sifat konsisten atau konsistensi. Berbeda dengan dua sifat sebelumnya, kalau sifat konsisten ini berlaku untuk increasing sample size gitu. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi maksudnya gini. Kita bisa berbicara suatu estimator itu konsisten adalah ketika kita bisa memastikan bahwa semakin jumlah sampel ditambah gitu ya, atau ketika jumlah sampel bertambah besar atau bertambah banyak atau increasing gitu ya, maka penduga kita akan menuju ke nilai penduga dengan MSE kecil gitu ya. MSE yang kecil. Kalau MSE-nya kecil berarti variansnya kecil dan biasnya kecil gitu. Ya, jadi sifat konsisten, saya ulangi ya, sifat konsisten ini adalah ketika jumlah sampel semakin besar, penduga akan memiliki MSE yang kecil, gitu. Ya, atau variansnya kecil, biasnya kecil. Nah, itu yang disebut dengan penduga yang konsisten. Gitu. Ya, sehingga bisa jadi pada saat jumlah sampelnya fix, misalkan sebanyak N kecil, itu penduga kita bias, bisa jadi bias ya. Tapi ketika jumlah sampelnya ditambah semakin besar, maka ketika pada proses penambahan sampelnya itu ternyata membuat penduga tadi itu menuju atau asimptotis ke penduga yang unbiased ya atau ketak bias, maka dia disebut penduga yang bias tapi konsisten. Gitu, ya. Bias tapi konsisten. Nah, artinya pada saat fix N dia bias ya, tapi ketika jumlah sampel ditambah dia akan menuju ke asimptotis unbiased. Ya, unbiased tapi asimptotis ya ketika jumlah sampelnya besar. Gitu. Makanya mungkin kalian akan sering ketemu dengan istilah bias tapi konsisten. Itu nggak apa-apa, masih bagus ya. Meskipun bias tapi konsisten. Gitu. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh ke rumus untuk menghitung atau menguji konsistensi, ini definisi sederhana dulu ya, tentang simple konsistensi. Nah, ini bahasa planet nih, coba saya bahasakan dengan bahasa manusia. Di sini ada nilai peluang sama dengan 1. Peluang sama dengan 1 itu berarti suatu kepastian, ya kan? Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa manusia, ini artinya adalah ketika jumlah N sangat besar, ya, menuju tak hingga, maka pasti selisih nilai antara penduga dan parameter ini akan kurang dari epsilon. Epsilon ini adalah error yang ditentukan. Ini ditentukan oleh peneliti, ya. Kalau di metode statistika, istilahnya yang dipakai mungkin MOE, ya, margin of error. MOE, margin of error. Jadi errornya ditentukan, ya. Misalkan margin of error-nya 10%. 10%. Berarti selisih antara dugaan dan parameter tidak boleh melebihi 0,1. Gitu, ya. Nah, dan ini berlaku ketika jumlah sampelnya besar ya, menuju tak hingga. Nah, makanya ini disebut estimator atau penduga yang konsisten, tapi yang simple. Yang simple yang hanya dilihat dari
selisih nilai dugaannya saja. Nah, ini simple konsistensi, ya. Nah, kalau yang nggak simple gimana, Bu? Kalau yang nggak simple, ya, atau yang sering digunakan, yang dilihat di sini limit dari MSE-nya. MSE-nya, ya. Limit dari MSE-nya. Atau kalau kita bedah, ya, maka limit dari variance dan limit dari biasnya. Karena MSE itu terdiri dari variance dan bias, ya, seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, ini, ya, konsistensi MSE ini yang sering kita gunakan. Jadi yang dihitung limitnya di sini adalah MSE-nya, ya. Kalau kalian ingat, ini rumus MSE. Jadi ketika jumlah sampel semakin besar menuju tak hingga, maka MSE dari penduga itu akan konvergen ke 0, ya, atau nilainya akan sama dengan 0. Gitu, ya. Nah, ini pun rumusnya bisa dipecah karena komponen MSE itu dari bias dan variance, maka bisa dipecah, ya, limitnya menjadi limit bias dan limit variance. Nah, sekarang kita lihat dulu komponen biasnya, ya. Kalau menghitung bias, kita harus cek dulu, ya, apakah nilai harapan dari penduga kita unbiased, ya kan? Kalau unbiased berarti biasnya 0, ya kan, ya. Tapi kalau bias baru bisa dihitung biasnya. Maka di sini yang di limit adalah nilai harapan dari penduga. Nah, kalau kalian ingat di pertemuan yang lalu, ya, ketika kita mengecek sifat unbiased, maka yang kita lakukan adalah ini, ya. Kita cek apakah nilai harapan dari penduga ini sama dengan parameter. Gitu. Nah, kalau di sini ada embel-embel asymptotis unbiased, berarti ini unbiased tapi ketika jumlah sampelnya besar. Maka di sini ada limit. Gitu. Ya, limit n menuju tak hingga dari ekspektasi penduga ini harus sama dengan theta. Atau ini bisa juga ditulis limit, ya, n menuju tak hingga, semakin besar jumlah sampel, ya, n menuju tak hingga, dari bias theta topi ini, bias theta topi kuadrat ini sama dengan 0, ya. Gitu. Ditulis seperti ini boleh, seperti ini boleh. Kalau yang ini berarti kita hasilnya harus sama dengan theta, ya, agar disebut asymptotis unbiased. Kalau yang ini, karena yang dilimit adalah bias kuadratnya, maka hasilnya harus sama dengan 0. Gitu, ya. Pilihan boleh menggunakan ini atau ini, asalkan tadi hasilnya, ya, harus sesuai. Nah, itu asymptotis unbiased atau unbiased ketika jumlah sampel semakin besar. Ya. Nah, lalu tadi komponen yang selain bias ada komponen variance, ya kan, ya, komponen MSE. Jadi sebuah penduga dikatakan konsisten MSE jika dia asymptotis unbiased dan ini. Jadi harus terpenuhi ini dan ini, gitu, ya. Seperti yang sudah kita pelajari di MSE, kan harus terpenuhi dua-duanya. Harus terpenuhi dua-duanya. Asymptotis unbiased-nya dan limit variance-nya harus sama dengan 0. Gitu, ya. Ini baru disebut sebagai penduga yang konsisten. Ya, atau bisa ditulis seperti ini. Ini, ya. Suatu penduga dikatakan konsisten ketika terpenuhi syarat dua ini. Dua syarat ini maksud saya. Jadi limit n menuju tak hingga dari varians penduga harus sama dengan 0 dan limit n menuju tak hingga dari bias kuadrat harus sama dengan 0. Ini.
Ini disebut konsisten ya, atau MSE konsisten. Sama aja. Konsisten bisa, MSE konsisten bisa, konsisten MSE juga bisa. Istilahnya bisa berubah-ubah tadi ya. Nah, ini. Sekarang kita coba lihat contohnya. Misalkan random sample berukuran N kecil, ini. Kalau random sample maka pasti IID ya. Identik dan independen. Maka ini pasti IID, identik dan independen. Diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Theta 1. Nah, ini mu-nya, ini variansnya. Ya. Pertanyaannya adalah, tunjukkan bahwa estimator theta topi N merupakan barisan estimator yang konsisten. Nah, ini ada, saya sampaikan dulu, ini ada subscript N ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah barisan estimator. Jadi kalau kita menjelaskan tentang sifat konsistensi, karena dia berlaku untuk increasing sample size, maka penduganya harus ditulis seperti ini, ada N-nya, untuk menunjukkan bahwa dia barisan estimator, gitu, atau sequence dari estimator. Jadi agak beda dengan dua sifat sebelumnya, ya. Tapi cara mencari variansnya sama, varians maupun ekspektasi theta topinya sama. Contohnya ini. Syarat konsisten yang pertama tadi adalah limit N menuju tak hingga dari varians theta topi sama dengan 0. Ya. Berarti di sini kita tulis dulu varians theta topi N. Ini berarti seperti mencari varians mu ya. Mu topi N. Sama aja, itu sebenarnya parameter rata-rata. Nah, seperti ini. Berarti kita sebenarnya mencari varians dari X bar ya. Karena mu topi adalah X bar. Seperti ini. Varian X bar. Varian X bar-nya berarti 1/n kuadrat gitu ya. 1/n kuadrat dikali N dikali var X. Var X kan gitu ya. Karena identik, makanya di sini N dikali var X. Gitu. Maka ini kita bisa coret, kita coret. Nah, ini hasilnya adalah var X-nya 1 ya, maka ini 1/n. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam limit. Ini ya, limit N menuju tak hingga dari var theta topi N adalah, ini kita substitusi ya, 1/n. Maka limitnya adalah 0. Karena ini 1 per tak hingga ya, 0. Gitu. Kemudian yang nomor 2, syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi limit dari bias kuadrat harus sama dengan 0 ya. Berarti kita cek biasnya. Bias dari theta topi N. Masih ingat rumusnya bias? Apa kira-kira rumusnya bias? Theta topi N min theta ya. Bias. Tetanya di sini rata-rata, berarti kita ganti deh. Ini mu topi N. Min mu. Benar nggak? Benar ya. Hitung besarnya bias. Ini X bar. X bar min mu. X bar min mu. Nah, kita hitung ekspektasinya ya. Ini ekspektasi ya. Ini ada ekspektasinya kan ya. Maaf ketinggalan. Ini ada ekspektasinya begini.
Nah, gini. Pakai eraser aja deh, biar rapi. Iya. Oke. Jadi ini ekspektasi dari Mutopi. Nah, seperti ini. Maka ini adalah ekspektasi dari X bar. Gini ya. Ekspektasi dari X bar. Berarti ini 1/n dikali N dikali EX. EX. Min mu. Gitu ya. Ini bisa dicoret. Coret. EX dari normal adalah mu ya. Mu min mu ya 0. Berarti kita masukkanlah ke sini. Limit n berjuta hingga dari 0 kuadrat. Ya 0 hasilnya. Gitu. Sehingga terpenuhi syarat pertama. Terpenuhi syarat kedua. Sehingga theta topi n merupakan barisan estimator yang konsisten. Gitu. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang sifat konsisten? Nggak ada? Next dulu ya. Ini ada beberapa soal latihan untuk sifat konsisten, Poisson eksponensial, dan yang nomor 3 ini distribusi uniform ini ya, uniform continuum. Jadi yang nomor 1, kalian diminta membuktikan apakah X bar merupakan estimator yang konsisten bagi theta. Yang nomor 2, menyelidiki apakah theta topi MLE merupakan barisan estimator yang konsisten. Berarti hitung dulu nih, ya. Kalau ada soal seperti ini, berarti ini harus dihitung dulu theta topi MLE-nya. Baru kemudian dicek apakah limit varians dan limit bias kuadratnya sama dengan 0. Kemudian yang nomor 3, ini juga ya, jadi kalian harus hitung dulu theta topi ME, berarti pakai metode moment. Dengan menggunakan metode moment, dihitung dulu theta topi, lalu dicek ya apakah MSE konsisten atau tidak. Artinya dicek limit variansnya harus sama dengan 0 dan limit dari bias kuadrat harus sama dengan 0 juga. Oke, kita masuk ke sifat yang keempat ya. Ini sifat kecukupan atau sufficiency. Estimator yang bersifat sufficient atau yang bersifat cukup seringkali disebut sebagai statistik cukup. Jadi kalau kalian ketemu dengan istilah statistik cukup, ini sebenarnya sama aja dengan estimator yang sufficient atau penduga yang sufficient. Ya. Statistik cukup. Namanya saja statistik ya, maka dia adalah penduga atau estimator atau theta topi. Nah, theta topi dikatakan merupakan statistik cukup bagi theta jika, nah ini clue-nya ya, jika theta topi dapat menyerap informasi mengenai parameter tanpa kehilangan informasi yang terkandung dalam data pengamatan atau sampel. Gitu. Ya, jadi dikatakan sufficient adalah ketika suatu estimator tersebut mampu menyerap informasi dari parameternya tanpa kehilangan informasi yang terkandung dari data sampel. Itu ya. Kalau yang konsisten, tadi apa konsisten? Coba saya mau tanya. Masih ingat nggak? Baru aja tadi kan ya. Istira, coba. Kalau konsisten tadi apa? Suatu penduga dikatakan konsisten kalau Istiranov. Halo?
Masih mute. Nggak ada? Mungkin jaringannya yang kurang. Oh, bisa jadi ya. Oke, Weni coba Weni. Penduga dapat dikatakan konsisten apabila limit n tak hingga dari var theta cap n yang itu sama dengan 0, dan apabila limit dari n tak hingga bias theta cap n kuadrat sama dengan 0. Iya, betul. Ya. Kalau konsisten tadi ya, suatu penduga dikatakan konsisten adalah limit dari varians penduga itu sama dengan 0 ya, dan limit dari bias penduga itu dikuadratkan juga sama dengan 0 gitu ya. Itu konsisten ya, atau sering juga disebut MSE konsisten. Yang sering ketukar-tukar tuh antara konsistensi dan sufficiency. Saya nggak tahu ya kenapa mahasiswa sering ketukar gitu. Padahal beda banget ya. Kalau yang konsisten kan pakai limit ya. Dan yang dihitung adalah limit varian dan limit dari bias kuadrat. Kalau sufficient atau cukup, ini penduga kita atau estimator yang kita peroleh itu mampu menyerap informasi mengenai parameter tanpa kehilangan informasi yang terkandung pada data pengamatan atau data sampel. Dan cara untuk mengeceknya itu dengan menggunakan ini rasio ya. Jadi totally different, sangat berbeda dengan sifat yang konsisten tadi gitu ya. Kalau yang sifat sufficient ini untuk mengeceknya kita harus menghitung dulu likelihood dari atau join PDF dari random sample. Ini likelihood-nya. Ingat kalau random sample dia bersifat IID ya, identik dan independen, sehingga join PDF-nya adalah produk atau perkalian dari PDF ya, seperti ini. X1 sampai XN dengan parameter theta. Nah, ini nilainya adalah produk ya atau perkalian dari PDF masing-masing karena ini tadi IID. Itulah pentingnya IID ya. Bukan uang ide ya. Pentingnya IID. Nah, ini produk dari FXI theta. Nah, seperti ini ya. Gitu. Jadi kita harus hitung dulu likelihood-nya atau join PDF-nya. Setelah itu kita hitung ini G theta topi theta atau PDF dari penduga. Ini PDF dari theta topi. Bagaimana Bu nyarinya? Ini kan PDF dari statistik Bu. Distribusi dari statistik Bu. Nah, kalian harus ingat, distribusi dari statistik itu disebut distribusi sampling. Maka ingat kembali materi sebelum UTS ya pada saat belajar sampling distribution. Ya, distribusi sampling. Ada 3 cara ya yang bisa digunakan. Ada teknik CDF, teknik transformasi, dan yang ketiga teknik MGF. Nanti ini akan banyak menggunakan teknik MGF untuk mencari distribusi dari statistik. Oke, nah kalau kita sudah dapat likelihood ya atau join PDF dari random sample, kita punya PDF dari statistik, maka kita rasiokan seperti ini. Ya, jadi likelihood dibagi dengan PDF dari theta topi. Nah, hasilnya ini yang kita sebut sebagai fungsi H. Ya. Fungsi H, ini untung PJJ ya. Kalau kuliah offline, lagi puasa begini bilang H, waduh kotak-kotak. Ada aroma yang semerbak gitu ya. H. Oke. Jadi ini fungsi H. Fungsi H ini kan dia bisa kita lihat dia hanya mengandung X1 sampai Xn. Di sini nggak ada parameter.
Jadi fungsi H ini tidak boleh tergantung pada parameter. Dia hanya boleh berisi X. Gitu. Ya. Kalau kita bisa membentuk seperti ini, ya, rasionya ini hasilnya adalah fungsi H, maka kita bisa menyimpulkan bahwa theta topi adalah statistik cukup. Gitu, ya. Theta topi adalah statistik cukup bagi theta. Gitu, ya. Akan kita lihat contohnya nanti, ya. Kalau diringkas, langkahnya seperti ini. Jadi yang pertama, langkahnya selalu kita hitung dulu join PDF-nya atau likelihood-nya. Ini perkalian dari PDF masing-masing. Kemudian yang kedua, kita tentukan PDF dari theta topi atau PDF dari estimator atau penduga dengan teknik MGF ya, seringnya digunakan ya. Kemudian yang nomor 3, kita buat rasio ya, 1 dibagi 2. Kemudian kita cek hasil pembagiannya apakah tidak mengandung theta. Kalau tidak mengandung theta, maka kita bisa ambil theta topi, ya, theta topi sebagai statistik cukup. Kita akan lihat contohnya nih. Nah, ini dia. Misalkan random sample berukuran N kecil diambil dari populasi yang berdistribusi. Apa ini? Apa coba? Bernauli, Ya, Bernauli. ya betul sekali, Bernoulli. Karena di sini N-nya 1 ya. Kalau di sini N, maka dia binomial. Ya. Oke. Ini Bernoulli. Nah, pertanyaannya adalah, tunjukkan bahwa theta topi sama dengan sigma XI adalah statistik cukup bagi theta. Oh, berarti kita harus cari dulu ini, ya. Nah, kita hitung dulu join PDF-nya atau likelihood-nya. Bu, tapi untuk itu berarti harus hafal PDF Bernoulli dong, Bu. Ya iya dong. PDF-nya harus tahu dulu, ya, karena ini merupakan perkalian dari PDF masing-masing. Coba saya mau dengar suaranya Austin. Austin, coba PDF dari Bernoulli gimana, Austin? fx fx theta sama dengan apa PDF dari Bernoulli, Austin? Austin nggak ada suaranya. Halo, Austin. Oke, no response. Rafin Syah. Halo, Rafin Syah. Do you hear me? Tidak ada respon. Ya. Gimana, gimana Rafin Syah PDF-nya? P pangkat X, Q, Ini 1 min X. Ini theta ya, bukan P ya. Oh iya. Berarti theta pangkat X. Terus Theta min 1 pangkat 1 min. theta min 1 apa 1 min theta? Oh, 1 min theta. 1 min theta. Pangkat 1 min X. 1 min X. Yes, that's right. Oke, terima kasih Rafin Syah. Ini betul ya. Dan nilai X-nya adalah 0 dan 1 ya. Oke, seperti ini. Berarti likelihood-nya adalah, coba saya mau tanya ke Ulul. PDF-nya gimana, Ulul? Join PDF-nya maksud saya. Join PDF-nya gimana, Ulul? Masih mute. Sama dengan? Apa, Ulul? Perkalian dari PDF-nya ini hasilnya apa, Ulul? Halo?
Ulul, do you hear me? Sepi ya? Kemana perginya Ulul? Mungkin Oke, gangguan jaringan, Bu. bisa jadi. Miss Bahul, coba Miss Bahul. Apa join PDF-nya, Miss Bahul? Ada yang chat. Maaf tadi kepental. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, Miss Bahul. Oh iya, ini coba participants-nya banyak yang kepental ya, sepertinya ya. Oke, coba Egi. Gimana Egi hasilnya Egi? Join PDF-nya. Join PDF-nya Mm-mm. theta pangkat sigma XI Sigma XI, yes, that's right. Terus dikali dalam kurung 1 kurang theta 1 min theta pangkat pangkat sigma 1 kurang XI. sigma. 1 Oh, kurang sigma XI. are you sure? Ini ada 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak N. Oh ya, N kurang min sigma XI. Yes, that's right. Betul ya. Oke, inilah join PDF-nya. Betul ya. Oke, nah sekarang ini sudah diperoleh, sudah didapatkan. Nah sekarang yang ini nih, ini adalah PDF dari statistik ya. Nah, theta topi kita tulis dulu di sini. Theta topi sama dengan sigma XI. Sigma XI. Oke. Sekarang saya ganti nanya ke Irsya. Kalau X berdistribusi Bernoulli, sigma XI berdistribusi apa Irsya? Tadi XI berdistribusi Bernoulli. Berarti sigma XI berdistribusi apa Irsya? Halo? Bu? Iya. Izin. Sigma XI-nya Apakah berdistribusi suara apa? saya kedengaran, Bu? Kedengeran. Masuk. Clear. Berdistribusi apa Irsya? Sigma XI berdistribusi apa? Berdistribusi Bernoulli, Bu. Kalau yang X berdistribusi Bernoulli. Kalau sigma XI berarti berdistribusi, ini ada Bernoulli ada sebanyak N. Berarti sigma XI berdistribusi? Binomial. Ya, betul. Betul sekali. Ini berdistribusi binomial. Oke, ini pertanyaan lanjutan. Masih Irsya ya? Masih Irsya. Jadi, ini N theta. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah PDF-nya gimana? PDF dari PDF binomial, dari binomial ini. Binomial N theta. kombinasi apa? N kombinasi X dikali theta pangkat X. X atau sigma XI? Kombinasi N sigma X, Bu. Yes, that's right. Karena di sini X-nya sudah berubah menjadi sigma XI ya. Maka ini adalah N kombinasi sigma XI. Sigma XI. Betul. Theta pangkat X kali 1 min theta pangkat 1 min X. Pangkatnya X atau sigma Sigma XI, Bu. Sigma XI, Bu. Oke, berarti ini theta pangkat sigma XI ya. Sigma XI. Oke. Seperti ini dikali 1 min theta pangkat 1 min sigma XI. 1 min sigma XI. Are you sure? 1? 1 min sigma. 1 apa N? Ini di sini N, Bu. N sigma XI. N ya. Kalau 1 di sini 1 Bernoulli, kalau di sini binomial, di sini N min sigma XI. Oke.
Oke, terima kasih. Ya, sudah benar ya ini ya. Yes. Oke. Nah, berarti kita bisa hitung rasionya ya, ini dibagi ini. Berarti kita masukkan ini dulu ya. Join PDF-nya. Kita masukkan. Saya tulis di sini. Theta pangkat sigma xi dikali 1 min theta pangkat n min sigma xi ya. Dibagi G theta topi theta. Berarti dibagi ini. Dibagi N kombinasi sigma xi. Ini bikin X-nya kok gini ya? Susah ya bikin X nih. Nah, gini. Lalu ini theta pangkat sigma xi dikali 1 min theta pangkat N min sigma xi. Wah, ada yang bisa dicoret nih. Biasanya kan kalian bahagia ya kalau ada yang bisa dicoret ya. Iya, Bu. Jadi bisa lebih sederhana. Ini bisa kita coret dengan ini. Kita coret dengan ini. Ya, saling meniadakan ya. Maka hasil akhirnya adalah 1 dibagi N kombinasi sigma X. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Oke. Coba perhatikan. Ini hasil pembagiannya tadi ini merupakan apa? Fungsi apa namanya tadi? Fungsi H. Betul. Ngomongnya harus ada ininya ya, ada penekannya. Gitu ya. Menebarkan aroma-aroma di bulan puasa Ramadan. Nah, coba kita perhatikan. Fungsi H-nya mengandung parameter atau tidak? Ternyata tidak ya. Di sini dia hanya mengandung N dan sigma xi saja. Di sini tidak ada lagi theta. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa theta topi sama dengan sigma xi. Sigma xi, ini ada sigma xi di sini. Ya, ini adalah, saya singkat ya biar menulisnya nggak lama. ADL. ADL itu adalah SC. SC ini statistik cukup. Ya. BG ini bagi. Statistik cukup bagi theta. Gitu. Ya. Selesai. Jadi, theta topi sama dengan sigma xi adalah statistik cukup bagi theta. Karena tadi ternyata hasil rasionya atau fungsi H-nya sudah tidak mengandung parameter. Gitu ya. Nanti kalau ujian jangan disingkat gini ya. ADL, SC, BG jangan ikut-ikutan ini kan karena biar cepat saya nulis di PPT. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan dia lengkap. Adalah statistik cukup bagi theta. Gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tentang sifat sufficient? Belum ada? Ya. Oke, silakan. Ini suaranya siapa ya? Max. Max, ya Max. Silakan Max. Kalau seandainya dia ada mengandung parameter, misalkan di dalam itu berarti kita pisahkan ke kiri dan ke kanan gitu ya, buat dapat ininya statistik cukupnya. Misalkan di sini kah ada parameter begitu? Ya, Bu. Oh, kalau fungsi H-nya masih mengandung parameter, berarti kita belum bisa memperoleh statistik cukup. Harus, kalau di sini masih mengandung parameter, berarti tidak bisa ditemukan statistik cukupnya. Oh, jadi tidak ini ya, Bu? Di kesimpulannya nanti.
Iya. Jadi kesimpulannya tidak bisa diperoleh statistik cukup ya karena fungsi H masih mengandung parameter. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Max. Yes, gitu ya. Ini baru cara pertama untuk mengecek sifat sufficiency. Ada cara kedua ya, namanya faktorisasi Niemann namanya ya, faktorisasi Niemann. Dan ini lebih simple, lebih sederhana ya dibanding cara yang rasio antara likelihood dan PDF ini ya. Lebih simple. Kita akan lihat setelah ini ya. Kemudian ini ada seperti biasa, ada soal latihan, ada 4. Nanti kalian coba kerjakan. Ini dengan latihan 2 ini dikerjakan untuk sifat sufficient dengan cara yang ini tadi ya, rasio antara likelihood dan PDF. PDF dari penduga. Oke ya. Nah, terus cara kedua sekarang, yaitu dengan faktorisasi Niemann. Ini kita masih di sifat sufficiency ya. Jadi di sifat sufficiency ini cara mengeceknya ada 2. Dengan rasio likelihood dengan PDF tadi. Lalu yang cara kedua dengan faktorisasi Niemann. Untuk faktorisasi Niemann, pertama kita harus cari dulu likelihood ya atau join PDF dari random sample. Kemudian kita faktorkan ke dalam perkalian fungsi H dan G. Nah, di sini juga ada fungsi H, ada juga fungsi G. Ya, tapi bedanya dengan yang di cara pertama adalah fungsi H ini adalah fungsi dari X yang tidak tergantung theta, dan fungsi G ini adalah fungsi yang tergantung theta hanya melalui theta topi. Jadi fungsi G ini tidak harus merupakan PDF dari theta topi. Ya. Kalau yang ini tadi, G-nya adalah PDF dari statistik atau PDF dari theta topi. Sedangkan yang di sini fungsi G-nya ini tidak harus PDF dari theta topi. Ya. Asalkan ini merupakan fungsi yang di dalamnya hanya mengandung theta dan theta topi, maka dia bisa dianggap fungsi G. Gitu, ya. Kalau bisa difaktorkan seperti ini, maka kita bisa mengambil theta topi sebagai statistik cukup. Ini contohnya, kita bisa cek di sini ya. Join PDF dari Bernoulli tadi sudah dikerjakan di sebelumnya ya. Theta pangkat sigma xi dikali 1 min theta pangkat n min sigma xi. Nah, ini dia. Ini harus kita faktorkan nih ke dalam H dikali G. Difaktorkan, maka saya bisa tulis ini. 1 dikali theta pangkat sigma xi dikali 1 min theta pangkat n min sigma xi. Gitu. Bu, gampang banget dong, Bu. Iya. Kenapa ini nggak bisa dipecah? Karena di sini kan ada theta, ini theta topi, ini theta topi, ini nyambung ya, nggak. 1 min theta pangkat n min sigma x ini nggak boleh dipecah. Ini nggak boleh dipecah 1 pangkat n min sigma xi dikurangi theta pangkat n, itu nggak boleh. Jadi ini satu kesatuan. Gitu. Nah, ini adalah H, fungsi H, yaitu fungsi konstan. Ini fungsi konstan ya, yaitu 1. Nah, sedangkan yang inilah G, theta topi theta. Gitu. Oke. Theta topinya berarti apa? Sekarang kita lihat. Di sini ya,
Tetanya parameter, oh ini parameter, berarti teta topinya adalah sigma xi. Teta topi sama dengan sigma xi. Seperti ini. Ya. Ini. Berarti dari sini kita bisa buktikan bahwa sigma xi adalah statistik cukup bagi teta. Gitu. Ya. Nah, lalu ada teori ini. Fungsi satu-satu dari sebuah statistik cukup adalah statistik cukup juga. Jadi, kalau kita buat fungsi satu-satu dari sigma xi, misalkan sigma xi per n, gitu ya. Ini fungsi satu-satu. Maka ini juga merupakan statistik cukup bagi teta. Ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu sigma xi, maka sigma xi per n juga merupakan statistik cukup karena merupakan fungsi dari sigma xi. Gitu, ya. Ini cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi Niemann. So simple. Ya. Nah, terkait tadi ini, fungsi satu-satu dari statistik cukup juga merupakan statistik cukup. Sering juga dia disebut sebagai minimal sufficient statistik, ya, atau statistik cukup yang merupakan fungsi dari statistik cukup yang lain. Itu disebut minimal sufficient statistics. Teorema berikutnya, kalau kita punya penduga MLE, ya, teta topi MLE, maka pasti teta topi MLE itu merupakan statistik cukup. Ya, dia merupakan statistik cukup juga. Itulah keistimewaan MLE, ya. Selain dia memiliki sifat invariance, dia juga merupakan statistik cukup. Contohnya ini, random sample diambil dari populasi berdistribusi Bernoulli, tunjukkan bahwa teta topi MLE merupakan fungsi dari statistik cukup untuk teta. Wah, ini tadi sudah ya kita peroleh. Teta topi MLE adalah X bar atau sigma xi per n. Dan tadi ini kita sudah buktikan bahwa sigma xi per n ini merupakan fungsi dari sigma xi, ya. Berarti fungsi dari statistik cukup. Gitu, ya. Oke, teorema berikutnya. Kalau kita punya random sample berukuran n kecil, yang berdistribusi kontinu, PDF-nya ini, maka order statistik akan membentuk himpunan statistik cukup. Jadi kalau kita lihat, ini masih berupa observable random variable, ya, belum terurut. Kalau kita urutkan, nanti nulisnya gini, X urutan pertama, X urutan kedua, dan seterusnya, sampai X urutan ke N. Ya, jadi, subscript-nya dikasih kurung. Ini berarti sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Increasing order, ya. Ini namanya order statistik. Random sample yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setiap order statistik ini, dia merupakan statistik cukup. Jadi kalau kita punya sampel dengan jumlah N kecil sebanyak 10, maka kita punya 10 buah statistik cukup. Gitu, ya. Itu baru statistik cukup yang dari order statistiknya, belum lagi ketambahan dari MLE. Ya, MLE dari random sample ini, X bar, dia juga statistik cukup. Sigma xi juga statistik cukup. Jadi, statistik cukup itu banyak banget, ya. Teta topi yang memenuhi kriteria sufficient statistik itu banyak banget, ya, banyak banget. Kemudian ada teorema Rao-Blackwell. Teorema Rao-Blackwell ini menyimpulkan bahwa kalau kita punya estimator yang unbiased dan sufficient, maka pasti variance-nya akan lebih kecil daripada estimator yang hanya unbiased saja. Ya. T ini adalah estimator yang unbiased bagi theta, kemudian T bintang adalah estimator yang unbiased dan sufficient. Jadi ketika kita punya estimator yang punya sifat unbiased dan sufficient, maka itu lebih bagus.
ya, dibanding hanya yang bersifat unbiased saja. Ini ada latihan soal ya. Ada 3. Kalian diminta mencari statistik cukup untuk theta dengan faktorisasi Niemann. Berarti nanti dicari dulu likelihood-nya atau join PDF-nya, lalu difaktorkan ke dalam H dan G. Ini juga, ya. Lalu diambil statistik cukupnya. Ya. Oke, kemudian ini sifat yang terakhir ya, kelengkapan atau completeness. Nah, kalau tadi statistik cukup itu adalah statistik atau estimator yang mampu menyerap informasi dari parameter tanpa kehilangan informasi dari data pengamatan atau data sampel, dicek dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan rasio antara likelihood dengan PDF estimator, ya. Kemudian cara yang kedua dengan faktorisasi Niemann. Ya. Sekarang kita masuk ke sifat completeness atau kelengkapan. Apa yang dimaksud suatu penduga memiliki sifat complete? Jadi suatu penduga memiliki sifat complete atau disebut sebagai statistik lengkap jika keluarga densitasnya lengkap. Keluarga PDF-nya lengkap. Bagaimana mengecek dia memiliki keluarga PDF yang lengkap? Caranya adalah dengan dicek apakah PDF dari random sample itu merupakan keluarga eksponensial atau tidak. Ya. Jadi dicek apakah merupakan exponential family. Jadi ceknya begini. Ini adalah PDF, kemudian kita faktorkan ke dalam bentuk A theta dikali BX dikali eksponen dalam kurung C theta DX. Kalau bisa difaktorkan seperti ini, berarti PDF ya dengan satu parameter ini merupakan keluarga eksponensial. Lalu kita bisa mengambil sigma DXI ini sebagai statistik cukup dan lengkap. Atau statistik yang minimal complete and sufficient, ya, minimal cukup dan lengkap. Jadi tidak hanya dapat sifat lengkap saja, tapi double, ya, combo. Ya, sigma DXI ini combo, dia complete and sufficient, ya, cukup dan lengkap. Nah, ini kalau PDF-nya hanya punya satu parameter, contohnya Poisson, eksponensial, itu kan hanya satu parameter ya. Kalau PDF memiliki lebih dari satu parameter, katakanlah ada K parameter gitu ya, maka sigma DX-nya kan banyak sebanyak K. Jadi ada sigma D1XI, nanti juga diperoleh sigma D2XI, gitu, sampai sigma DKXI. Jadi ada sebanyak K, ada sebanyak K complete minimal sufficient statistics. Gitu. Kalau parameternya ada sebanyak K. Kalau misalkan random sample diambil dari populasi yang berdistribusi normal, misalkan gitu. Normal itu ada 2 parameter ya, mu dan sigma kuadrat, maka nanti kita akan memperoleh sigma D1XI dan sigma D2XI. Jadi ada 2 buah statistik cukup dan lengkap. Oke, kemudian ini teorema Lehmann-Schiffer. Teorema Lehmann-Schiffer ini digunakan untuk mencari umfu. Mencari umfu dari theta. Apa itu umfu? Syaratnya adalah kita harus memperoleh statistik yang cukup dan lengkap, lalu kita cari fungsi dari statistik yang cukup lengkap tadi yang merupakan estimator yang unbiased bagi theta. Gitu. Jadi kita ambil dulu statistik cukup dan lengkap ya, atau theta topi, lalu kita buat fungsi dari theta topi itu sehingga diperoleh sehingga dia merupakan
penduga yang unbiased dari theta. Oke, kita akan coba kerjakan contohnya ini ya. Poisson. PDF dari Poisson. Ada yang bisa jawab? Coba saya mau dengar suaranya. LAAD. LAAD. PDF dari Poisson apa? E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X diper dengan X faktorial. Yes, that's perfect. Ya, betul sekali. E pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Yes, that's right. Seperti ini, ya. Nah, ini harus kita faktorkan ke dalam bentuk ABCD tadi. Ini A theta berarti fungsi yang hanya mengandung parameter ya, berarti ini adalah E pangkat min lambda dikali BX. BX berarti fungsi yang hanya mengandung X saja, berarti ini super X faktorial dikali eksponen C theta dx, C theta dx. Berarti ini C theta-nya adalah len lambda ini ya. Dx-nya adalah X. Apa sih kok bisa begitu, Bu? Jadi gini. Lambda X, lambda pangkat X maksud saya, ini saya ubah ke dalam bentuk eksponen len. Eksponen len lambda pangkat X. Kan sama aja ya, boleh-boleh aja. Nah, maka ini sama dengan eksponen X dikali len lambda. Saya ubah posisinya lambdanya di depan. Len lambda seperti ini dikurung ya, dikali X. Gitu ya. Nah, berarti ini tadi kita bisa faktorkan berarti ya. Berarti ini adalah A lambda. Kemudian ini BX. Ini BX. Lalu ini adalah C lambda. Dan ini adalah DX. Oke, kita sudah faktorkan seperti ini. Tadi kalau kita sudah peroleh DX, maka kita bisa mengambil sigma DXI. Sigma DXI berarti sigma XI ya. Nah, ini sebagai statistik cukup dan lengkap. SCL. Statistik cukup dan lengkap. Oke ya. Kita udah dapet nih theta topinya. Ini. Theta topinya yaitu ini, sigma XI ya. Ini kita kasih nama theta topi ini. Theta topi adalah statistik cukup dan lengkap ya kan, berarti ini theta topi. Oke ya. Lalu kita cari T bintang. T bintang itu adalah fungsi dari theta topi yang merupakan estimator yang tak bias bagi theta. Berarti ekspektasi dari U theta topi ini harus sama dengan theta. Nah, karena U theta topi ini harus merupakan penduga yang unbiased bagi theta. Seperti ini. Ya. Oke. Berarti apa ya utopinya? Buktikan bahwa sigma XI per N adalah umfu. Coba kita masukkan di situ. Ekspektasi dari fungsi dari theta topi. Theta topinya sigma XI. Kita ambil sigma XI per N. Kan fungsinya bisa ya, fungsinya kan kita ambil sigma XI per N. Seperti ini. Nah, nanti ini hasilnya akan sama dengan theta. Ya, kita sudah berkali-kali membuktikan ini. Nah, sehingga sigma XI per N
Ini adalah umfu. Atau X-bar adalah umfu. Karena dia merupakan statistik cukup dan lengkap dan unbiased. Jadi terpenuhi 3 sifat. Cukup, lengkap, dan unbiased. Gitu, ya. Umfu. Kalau pertanyaan dibalik, pertanyaannya carilah umfu bagi lambda. Ini nggak diketahui nih. Sigma isi per-nya nggak diketahui. Jadi pertanyaannya hanya cari umfu untuk lambda. Nah, berarti kan dari sini kita masukkan ke syarat unbiased, ya. Harusnya di sini ya. Saya hapus aja deh yang atas biar lega gitu nulisnya. Di sini deh. Ya. Jadi kita masukkan ke rumus ekspektasi ya. Ekspektasi dari sigma xi atau theta topi. Ini kan harus unbiased ya. Kita sama dengan kan di sini lambda. Oh, berarti ini n dikali EX. N dikali EX sama dengan lambda. Gitu ya. Lalu EX, nilai harapan dari Poisson apa? Apa? Nilai harapan dari Poisson? Lambda. Betul, lambda. N lambda sama dengan lambda loh, kok nggak sama, Bu? Kok nggak sama, Bu? Oh, berarti ini harus dibagi N, ya kan? Ini harus dibagi N. Maka kita tentukanlah U theta topinya harusnya sigma xi per N. Gitu, ya. Sigma xi per N. Sigma xi per N agar unbiased. Gitu. Nah, inilah umfu. Umfu. Ya. Uniformly minimum unbiased. Uniformly minimum variance and unbiased estimator. Jadi beda. Kalau yang ini tadi, ini sudah diketahui U theta topinya, saya masukkan ke sini, oh ya unbiased, benar. Itu berarti ya umfu. Kalau yang ini ketika soalnya diubah, pertanyaan diubah, carilah umfu untuk lambda, gitu. Kita belum tahu nih kalau ternyata umfunya adalah X-bar. Nah, maka dari sini mengerjakannya. Gitu, ya. Umfu. Jadi kalian sudah punya pemahaman umfu itu bisa dihitung dari sifat efisien, ya. Umfu pada saat kita belajar sifat efisien ya kita bisa cari umfu juga. Nah, tapi juga bisa dicari dengan sifat complete, sufficient, and unbiased. Seperti ini tadi caranya untuk memperoleh umfu. Bu, nanti dalam soal gimana taunya, Bu? Pakai sifat efisien atau pakai sifat complete, sufficient, and unbiased? Biasanya dalam soal statistika inferensia itu anaknya banyak ya. Jadi bisa dideteksi dari anak-anak soalnya. Misal pertanyaan yang A, cari statistik cukup dan lengkap. Lalu yang B, carilah umfu. Oh, berarti nyari umfunya dengan teorema Lehmann-CV. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya yang A misalkan, apakah penduga merupakan penduga dengan varians minimum gitu ya. Kemudian yang B, apakah penduga tersebut bersifat unbiased? Lalu yang C, apakah penduga tersebut merupakan umfu? Nah, berarti umfu yang dimaksud adalah dengan menggunakan sifat efisiensi. Gitu. Jadi tergantung konteks dalam soal, ya, sifat apa yang ditanyakan. Jadi
ngikut dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang sifat yang terakhir ya, completeness dan umfu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Suaranya siapa ini? Lah ada, Bu. La Ade, ya, silakan La Ade. Mau memastikan materi kemarin, Bu, yang terkait umfu ini, Bu. Itu, Bu, apabila kita sudah ketahui bahwa estimator itu bersifat efisien, maka kita dapat simpulkan bahwa estimator itu juga umfu, ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama La Ade, sama-sama ya. Betul. Jadi dia harus memenuhi sifat efisien ya, atau unbiased dan variance minimum. Kemudian kalau umfu yang di sini memenuhi sifat cukup, lengkap, dan unbiased. Itu ya. Ini ada soal latihan terkait sifat complete, sufficient, dan juga umfu. Ini yang nomor 1. Find di umfu ini nanti kunci jawabannya X bar ya. Find di umfu X bar, jadi nanti U theta topinya adalah sigma XI per N. Nanti bisa dicoba. Kalau nggak salah ini responsi ya untuk hari ini kan ya, yang nomor 1. Jadi kunci jawabannya ini nanti, so that sigma XI is a complete sufficient, berarti kalian harus faktorkan PDF dari Bernoulli ini ke dalam exponential family ya, ABCD. Nanti kalian ambil sigma dari DXI sebagai complete sufficient statistik nanti ini. DX-nya sama dengan X ya, sehingga nanti sigma DXI adalah sigma XI. Ini adalah statistik cukup dan lengkap. Kemudian untuk mencari umfu, maka kalian cari fungsi dari ini yang nanti menghasilkan penduga yang unbiased bagi theta. Dengan kata lain X bar. Ya. Kemudian yang nomor 2, PDF-nya diketahui, kalian diminta mencari complete sufficient, berarti ini difaktorkan ke dalam exponential family. Oke. Ini tambahan ya, ini additional material. Tadi di awal sempat saya singgung tentang K parameter ya. K parameter. Jadi kalau kita berhadapan dengan random sampel, dia memiliki K parameter, atau parameternya lebih dari 1, ya, maka faktorisasi untuk mengecek apakah dia keluarga eksponensial atau tidak menjadi seperti ini. Ini sama seperti yang satu parameter, yaitu A theta dikali BX dikali eksponen. Nah, bedanya di sini. Kalau yang satu parameter, coba tadi saya kembali ke sini ya, ini ya. Ini satu parameter. Nah, ini di sini hanya C theta DX saja. Tapi kalau lebih dari satu parameter atau terdiri dari K parameter, di sini ada sigma-nya. Ya. Eksponen sigma CI theta DIX. Di mana I dari 1 sampai K. Gitu ya. Berarti kalau random sampel-nya diambil dari populasi berdistribusi normal, dia punya 2 parameter yaitu mu dan varians, maka nanti di sini ada C1 theta D1X ditambah C2 theta D2X gitu. Ya. Itu kalau ada 2 parameter. Sehingga nanti statistik cukup dan lengkapnya ada 2, yaitu yang D1X dan D2X. Gitu. Ya. Ini contoh yang satu parameter, Poisson, tadi sudah kita buktikan ya. Dan terbukti bahwa dia keluarga eksponensial karena bisa difaktorkan seperti ini. Kemudian ini ada lagi distribusi yang sering digunakan, binomial, Bernoulli, eksponensial, beta, normal, gamma, ini sering dipakai. Jadi kalian nanti selidiki, kira-kira mereka ini masuk ke dalam keluarga eksponensial atau enggak. Jadi nanti ini PDF-nya difaktorkan ke dalam bentuk ABCD. Gitu ya.
Ini penting, ini pasti kebawa sampai nanti ya, ketika mungkin nanti kalian dalam skripsi, kalian menemukan ada rumus, estimasi, terus di situ ada sifat-sifatnya, ya, statistik cukup lengkap gitu. Jadi kalian tahu membuktikannya dari mana. Gitu. Ya, jadi nanti silakan nanti ini difaktorkan ke dalam ABCD untuk mengecek apakah merupakan keluarga eksponensial atau tidak. Jadi kalau dalam keluarga distribusi, distribusi juga punya keluarga loh ya. Nggak cuma manusia aja yang punya keluarga ya, distribusi juga punya. Di dalam distribusi, keluarga eksponensial itu ibaratnya kayak konglomerat gitu ya, keluarga sultan. Jadi kalau suatu PDF atau suatu distribusi masuk ke dalam keluarga eksponensial, maka dia banyak memiliki sifat-sifat yang baik gitu ya, sifat-sifat yang unggul, kriteria yang baik, yang ideal gitu ya. Exponential family gitu ya. Oke, nanti silakan ini dicek ya. Di pertemuan hari ini latihannya banyak banget, Bu. Ada latihan 1 sampai latihan 5. Iya, habisnya saya ini awalnya ingin saya delete, ini nggak usah, tapi nanti khawatirnya kalau keluar di ujian kalian malah bingung. Ya, jadi mending saya buat ke dalam latihan aja agar kalian, kalaupun nanti keluar di ujian kalian nggak kaget gitu, ya. Dan pasti ini akan kepake di tahapan belajar kalian berikutnya, ya. Gak apa-apa ya, latihannya ada 5, tapi kan ini pendek-pendek. Tuh, dia cuma 2 soal. Gitu, ini cuma 3. Gak apa-apa, nanti sambil dicicil-cicil ya. Oke, jadi itu materi kita hari ini. Ada sifat, kita mulai dari, saya resume ya, ini saya rangkum materi kita hari ini. Sifat konsisten, yang pertama, jadi yang dimaksud dengan sifat konsisten adalah ketika estimator atau penduga semakin bertambah jumlah sampel, maka varians dan bias kuadrat dari penduga itu akan mendekati 0. Ya, atau sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat sufficient atau kelengkapan. Dimaksud dengan sifat kelengkapan adalah suatu penduga itu mampu menyerap informasi dari parameter tanpa kehilangan informasi dari data sampel atau data pengamatan gitu ya. Dan mendeteksinya dengan 2 cara. Yang pertama dengan merasiokan antara join PDF terhadap PDF dari penduga, kemudian dicek apakah fungsi H masih mengandung parameter atau tidak. Kalau dia tidak mengandung parameter, maka penduga dikatakan statistik cukup gitu ya. Kemudian cara yang kedua dengan faktorisasi, Niemann. Jadi join PDF kita faktorkan ke dalam perkalian fungsi H dan G. Fungsi H ini dia hanya mengandung X, ya, dia tidak mengandung parameter. Kemudian fungsi G ini adalah fungsi dari parameter ya dan statistik. Jadi di dalamnya isinya hanya theta dan theta topi. Itu, ya. Faktorisasi Niemann. Oke, nah kemudian sifat yang kelima ya adalah completeness atau kelengkapan. Suatu penduga dikatakan bersifat lengkap jika keluarga densitasnya lengkap atau keluarga PDF-nya lengkap. Nah, bagaimana mengeceknya? Mengeceknya adalah kita faktorkan PDF dari random sample itu ke dalam exponential family ya. Jadi difaktorkan ke dalam ABCD. A theta dikali BX dikali eksponen C theta DX. Kalau bisa kita faktorkan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa random sample itu merupakan keluarga eksponensial. Ya. Kemudian kita bisa mengambil nilai sigma DXI sebagai statistik cukup dan lengkap. Gitu. Dan terakhir, dari statistik cukup dan lengkap, kita juga bisa mencari penduga yang umfu. Ya, umfu. Dengan cara menambah satu sifat lagi, yaitu unbiased. Ya, jadi, setelah kita dapat statistik cukup dan lengkap ya dari exponential distribution,
atau exponential family, lalu kita cari fungsi dari statistik itu, atau fungsi dari theta topi, sehingga ekspektasi dari fungsi theta topi itu merupakan menunjukkan nilai yang sama dengan parameter. Nah, atau dengan kata lain, U theta topi adalah penduga yang unbiased. Gitu, ya. Dari situ kita akan peroleh umfu dengan menggunakan sifat complete, sufficient, and unbiased. Sudah, ya, itu kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya materi hari ini. Silakan sisa waktu yang ada bisa dikerjakan untuk mengerjakan responsi. Bisa digunakan untuk mengerjakan responsi ya. 1 soal aja responsinya ya, latihan 4 nomor 1. Gitu. Oke, mungkin itu saya cukupkan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, stay safe, stay healthy, and stay happy. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, tetap semangat semuanya ya. Oke, saya end Zoom-nya. Terima kasih.